Pemilu 2024 sudah semakin dekat. Setiap partai terus mempersiapkan diri. Salah satunya adalah Partai Perindo yang berada di urutan ke-6, yang berada dengan nomor partai 16. Bersama saya dalam aksi nyata kali ini telah ada salah seorang caleg dari Dapil 1 Mimika, yaitu Ibu Widowati SH. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Ya, gimana, sehat, Bu? Sangat sehat. Sangat sehat, puji Tuhan, Bu, sehat-sehat ya. Ya, jadi ini kan sudah semakin dekat ini, Bu ya. Pemilu 2024 itu tinggal menghitung hari gitu ya. Tanggal 14 Februari itu adalah hari yang keramat bagi semua partai, terlebih juga bagi Ibu sebagai salah seorang caleg. Ya. Boleh cerita nggak sih, Bu? Kenapa kok bisa jadi caleg gitu? Kenapa? Ya. Saya jawab ya. Ya, silahkan, Bu. Latar belakang kenapa saya mencalonkan diri menjadi anggota legislatif untuk DPRD Kabupaten Mimika. Ya. Karena didasari dengan beberapa hal. Yang pertama, puji dan syukur kita panjatkan di hadapan Tuhan. Tuhan masih memberikan kesehatan yang luar biasa. Ya. Dan juga setiap hari misi bisa beraktivitas. Dan yang lebih lagi, yang kedua, berdasarkan pengalaman yang saya punya, saya tuh kerja di sekretariat DPRD itu 20 tahun. Oh, Ibu dulu PNS ya? Oh, luar biasa, Bu. Dari tahun 2001 sampai tahun 2020 saya pensiun. Jadi selama 20 tahun saya mengabdi di sekretariat DPRD. Nggak pernah pindah-pindah itu, Bu ya? Tidak. Karena luar biasa. Pertimbangan saya tidak tahu, pimpinan masih mempercayakan saya untuk terus di situ. Dan jabatan saya terakhir adalah Kepala Bagian Persidangan yang mengatur jalannya sidang di DPRD, yang merupakan persidangan itu jantungnya DPRD yang harus berdetak dan harus berjalan untuk mengurus. Ya, dengan pengalaman saya kerja di sekretariat DPRD sehingga saya tahu persis apa sih yang dilakukan anggota dewan. Dan itu merupakan sesuatu yang sangat berguna bagi masyarakat, bagi rakyat kecil, apalagi anggota dewan itu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan. Betul. Yang punya tugas pokok dan fungsi, terutama 3 hal: bagian budgeting, itu penganggaran, bagian pembuat peraturan perancangan undang-undang, dan juga yang terakhir adalah pengawasan. Artinya sangat menyentuh, menjadi bagian dari masyarakat, jadi bagian dari pemerintah. Dari situlah pengalaman saya itu, maka dengan kesehatan yang diberikan Tuhan menjadikan saya ingin selalu berkarya. Walaupun saya sudah pensiunan PNS tahun 2020 saya pensiun, tapi 1 tahun puji Tuhan saya masih direkrut sebagai staf ahli ketua DPRD Kabupaten Mimika. Jadi itu juga merupakan staf ahli yang pertama selama DPRD berdiri sejak tahun 2001. Oke, luar biasa, Bu. Itu akhirnya pengalaman itu yang melatar belakangi. Kenapa sih walaupun sudah tua sih masih mau ingin berkarya menjadi anggota legislatif? Yang pertama kesehatan, yang kedua karena pengalaman, yang ketiga karena keterpanggilan hati. Karena menjadi suatu hal yang ada kebahagiaan yang nggak bisa dilukiskan ketika bisa berbagi, menjadi berkat bagi banyak orang. Kenapa saya katakan begitu? Sebelum saya jadi anggota dewan nantinya ketika terpilih, ada beberapa hal yang termasuk penting yang saya lakukan karena saya tahu bagaimana tahapan-tahapan di situ untuk memperjuangkan hak-hak rakyat dan juga untuk kepentingan gereja misalnya. Melalui pokok pikiran dewan, saya mendekati mereka dan akhirnya goal biaya dapat bantuan dari pemerintah sebesar 1.300 miliar untuk diperuntukkan pembangunan GKI, gereja GKI di BTN Genesaret namanya. Jadi GKI Genesaret yang lokasinya di BTN di Mimika. Yang pertama itu. Yang kedua, saya juga menjadi pengurus gereja selama 20 tahun di GKI Lahirwi SP1. Saya menjadi pendamping daripada para pemuda. Dan sementara saya jadi pendamping, aku juga bisa memperjuangkan itu. Memperjuangkan lagi apa? Ternyata bisa membangun sekretariat pemuda itu dengan dana bantuan dari pemerintah melalui pokok pikiran dewan karena saya tahu tahapannya. Itu berupa bangunan tingkat sebesar 1.050 miliar untuk tahun 2023 ini, tapi itu masih belum finishing. Artinya kenapa? Sampai ada sesuatu hal yang saya harus berjuang, walaupun tua, nggak ada salahnya dong, ya kan?
Walaupun tua tetap harus berkarya. Jadi itulah hal-hal yang membuat saya ingin sekali saya melanjutkan, ingin menjadi anggota dewan itu ya untuk kepentingan orang banyak. Di samping juga itu untuk semakin berkarya walaupun tua, nggak ada istilahnya tua bagi saya, tetap harus bersemangat. Betul, ya. Jadi usia tidak bisa membatasi kreativitas seseorang. Terlebih ibu ini kan seorang yang tadi ibu sudah sampaikan banyak hal gitu ya. Nah kemudian ibu ini kan sudah jadi caleg nih, terus sudah persiapan diri banyak, termasuk juga biaya pasti ibu udah siapin bagaimana supaya ibu nanti bisa meraup suara yang banyak. Nah, Ibu Wit, selama ini selain hal-hal yang tadi sudah dilakukan, apalagi yang Ibu persiapkan supaya Ibu ini nanti dipilih oleh rakyat? Silakan, Bu. Saya jawab. Banyak hal sih. Tapi ketika saya mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, aku sadar bahwa sebagai wakil rakyat nantinya itu bukan suatu kerjaan yang gampang. Betul. Sehingga harus komitmen mempersiapkan diri. Untuk menuju ke sana itu nggak gampang juga. Betul karena sekali. Dengan pertarungan ya, dapat dikatakan pertarungan dari caleg yang ada di Kabupaten Mimika untuk DPRD saja itu sebanyak 547 caleg dari 18 partai yang ada di Kabupaten Mimika. Sehingga dari banyaknya caleg, sementara saya masuk di Dapil 1 itu sebanyak 18 kali 5, 90 caleg memperebutkan 5 kursi. Itu sungguh satu luar biasa. Kalau tidak dibarengi dengan komitmen yang tinggi, kerja yang keras, maka itu sesuatu perjuangan yang tidak maksimal. Tidak maksimal, betul. Sehingga ada beberapa kiat-kiat saya untuk saya bisa meraih simpati. Untuk bagaimana caranya itu bekerja keras. Tanpa perjuangan sesuatu tidak maksimal mencapai tujuan. Jadi ada hal-hal yang saya lakukan. Bukti nyata yang saya lakukan di tengah masyarakat, ada 3 binaan saya. Dari sekitar bulan-bulan Februari tahun lalu, itu saya sudah melakukan pembinaan ke beberapa kelompok. Yang pertama adalah kelompok tani bina usaha yang terletak di Jalan Karitas. Pimpinan Pak Maman Suratman itu ada kelompok petani aku bina. Pertama aku melakukan kunjungan ke situ, saya tanya, kira-kira aku ingin loh, sebagaimana program daripada Perindo adalah pengentasan kemiskinan, mensejahterakan masyarakat melalui karya nyata, peningkatan ekonomi rakyat berupa usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Itu banyak hal yang bisa dilakukan. Makanya saya melirik untuk bisa membantu rakyat kecil dengan pertanian. Akhirnya saya memberikan pembinaan, saya memberikan bantuan mulsa waktu itu, memberikan bantuan bibit, tetapi saya tetap membina dengan harapan bahwa ini berkembang akan mengangkat ekonomi daripada para petani, dan itu menjadi upaya yang juga diprogramkan oleh Perindo. Oh, luar biasa, Bu. Jadi pada waktu itu pada 11 bulan yang lalu dilakukan. Nah, pada tanggal 4 kemarin, 4 Januari ya. 4 Januari di baru-baru ini ya? Baru-baru. Kemarin itu bersama dengan Ketua DPD Partai Perindo Bapak Maximus Tibago SE yang merupakan pembina, yang merupakan pimpinan kami mengajak Bapak, ada tempat binaan saya yang saya sudah persiapkan kunjungan. Bapak berkunjung. Jadi pada waktu itu dilakukan petik cabai itu juga oleh Ketua Partai. Panen gitu ya? Panen bersama. Itu cukup banyak, dihadiri banyak orang. Di samping itu saya juga melakukan pembinaan kepada kelompok peternak lele, yaitu ibu budidaya ikan tawar di daerah Karitas, Jalan Karitas itu. Nah, itu di situ saya memberikan pembinaan bibit dan juga bagaimana cara mengelolakan baik saya bersama dengan para peternak yang lain. Saya memberikan bantuan bibit, memberikan bantuan pakan dan juga aerator. Aerator itu air yang sirkulasi air supaya lancar ya. Dari situ juga mulai berhasil berkembang. Sudah berapa menjual, berapa kali hasilnya ada, sehingga juga digabungkan dengan panen padi, panen cabai itu, terus dengan peternak lele kita hadirkan Pak Maximus sebagai Ketua DPD Partai Perindo sebagai pembina kami, Pak. Iya, saya dengar-dengar Ibu juga melakukan pembinaan terhadap kaum wanita untuk bikin es krim dari bahan dasar sagu. Ini bagaimana ceritanya ini Bu, kok bisa gitu? Nah, begini, pertamanya sih saya bilang, aku pengen loh punya binaan ibu-ibu sih. Coba ayo bergabung di tempatku, kita akan membicarakan apa sih sebenarnya yang kita bisa lakukan. Nah, pada waktu itu ada usulan itu, aku punya keterampilan untuk membuat es krim yang bahan dasarnya sagu. Oke lah, kalau begitu aku tertarik dengan bagaimana kita mengupayakan salah satu usaha peningkatan ekonomi ibu-ibu itu melalui kegiatan ini. Jadi apa yang dilakukan ternyata
mereka menyepakati akan dilakukan penjualan macam-macam tatas rebus, padi rebus, bahan-bahan lokal yang diolah sedemikian rupa dijual, ada satu stand yang mereka sudah bersiap. Nah, di samping itu pengelolaan untuk online pesanan yang itu tadi. Es krim berbahan dasar sagu. Luar biasa. Karena kita merupakan budidaya atau pengelolaan dari hasil lokal. Berarti kan mempromosikan suatu produk lokal itu sangat luar biasa. Sampai membantu para pengelola yang tanaman ini, yang ibu-ibu Papua asli, penjual sagu sagu segala macam, berarti meningkatkan mereka dan juga ini bisa. Yang harapan saya ketika dibentuk wanita karya mandiri ini akan merebut pasar. Walaupun dari modal yang kecil, jadi 5 bulan lalu itu saya memberikan modal kerja bagi dia. Setelah itu sekarang sudah mulai berjalan. Terus Bu, ini kan es krim ini kan makanan yang sangat disukai masyarakat gitu ya. Nah, setelah sekian lama dibina, tingkat keberhasilannya sendiri gimana Bu sekarang? Kalau saya katakan tingkat keberhasilan sih belum maksimal. Belum maksimal ya. Itu masih merupakan pemula. Tetapi kan semua itu perlu dipelajari. Perlu waktu Bu ya. Perlu waktu dipelajari. Jadi yang sekarang itu pesanan masih sebatas beberapa ibu di sekitar situ sih, belum begitu banyak. Tapi harapannya akan dilakukan terus bagaimana caranya untuk memperbaiki daripada produksi ini. Kalau perlu nanti akan diberikan pelatihan misalnya. Pelatihan lagi. Diberikan pelatihan, mungkin dikolaborasi dengan produk lain, es krim lain lah. Itu harapannya supaya bisa merebut pasar dengan bahan lokal, tetapi rasanya juga tidak kalah. Nah, itulah yang menjadi suatu unggulan daripada wanita karya mandiri. Jadi nama kelompoknya itu wanita karya mandiri. Luar biasa Pak. Tepuk tangan dong buat Ibu. Nah, ada lagi yang saya mau tanya nih Bu. Ini kan peserta pemilu 2024 itu kan banyak ya. Secara nasional itu ada 18 partai, kemudian ada lagi partai lokal dari Aceh ada sebanyak 6 gitu. Tapi kenapa sih kok Ibu milih Perindo gitu? Kenapa nggak PDIP misalnya atau Golkar atau yang lain? Bagaimana ceritanya? Coba Ibu ceritakan. Aku begitu tertariknya dengan program Perindo. Luar biasa. Sampai pimpinan pusat ketika saya lihat di YouTube, luar biasa karyanya, luar biasa. Dan yang menjadi satu hal untuk saya ketertarikan adalah betul-betul berpihak kepada rakyat kecil untuk meningkatkan ekonomi rakyat dan pengentasan kemiskinan. Jadi melalui UMKM yang dikembangkan jadi binaannya itu menjadi sangat menyentuh. Karena memang Pak, terus terang saya itu asalnya dari rakyat kecil. Saya merasakan bagaimana menjadi rakyat kecil. Sehingga ketika ada suatu binaan yang bisa untuk meningkatkan untuk kita, itu suatu hal yang oke banget bagi aku. Makanya dari situlah maka saya menilai bahwa Perindo ini adalah merupakan partai yang saya cocok. Jadi hati saya di situ. Sesuai dengan hatiku. Jatuh cinta pada pandangan pertama. Pada pandangan dan juga semua visi misi yang ada di Perindo. Pimpinannya semua oke. Luar biasa ya. Apalagi ada 3 pimpinan kita dari Partai Perindo yang duduk di DPRD Kabupaten Mimika. Selama saya jadi sekretariat di situ, mereka karyanya oke punya, kualitasnya oke punya. Maka dari situ saya melihat bahwa Perindo inilah partai. Wah, tepuk tangan lagi dong. Jadi saya betul-betul tertarik sama Perindo. Ketika saya masuk menjadi caleg di situ, aku harus bisa untuk merealisasikan program Perindo itu seperti apa. Makanya muncullah saya, aku harus membina rakyat kecil. Itu menjadi niatku. Dan nanti ketika saya jadi caleg, sekarang caleg dan jadi anggota dewan, justru saya akan meningkatkan semua kegiatan menuju ke rakyat kecil untuk kepentingan banyak orang. Itu menjadi jiwa. Sama dengan jiwanya Perindo. Oh begitu ya. Wah. Betul. Ini kan ada lagunya nih, Partai Perindo, jayalah Indonesia gitu ya. Luar biasa Perindo pengentas kemiskinan ya. Nah ini kan Partai Perindo ini kan sudah dikenal publik lah ya, sudah ikut sejak pemilu 2019 itu Perindo sudah masuk, sudah punya gitu. Nah sekarang kan ini semua kadernya termasuk calegnya berusaha bagaimana supaya Perindo ini kan semakin dikenal. Ya, terutama tadi seperti Ibu bilang programnya yang memihak kepada ekonomi kerakyatan gitu ya. Nah, kemudian ini kan Ibu ada di Dapil 1 gitu ya. Kalau boleh dibilang tadi Ibu sempat singgung termasuk dapil yang keras begitu. Kayaknya semua di Mimika dapilnya keras ya. Tidak ada yang mulus-mulus saja gitu kan. Dari sekian
orang, yang diambil hanya 5. Nah, Ibu bagaimana ini? Ibu merasa takut nggak begitu ya menghadapi pesaing-pesaing? Oh iya, Pak. Ya. Kalau bagi saya, Pak ya, saya katakan bahwa berkat itu tidak kemana. Betul, saya setuju. Masing-masing orang diberkat dan tidak akan tertukar ketika itu menjadi haknya, menjadi miliknya. Nah, dari situ saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saya yakin niat kita yang seperti apa. Kalau memang itu orang berpandangan identik bahwa anggota Dewan Pemilih itu untuk orang-orang yang banyak uang, misalnya, itu kan pandangan secara umum seperti betul. Tapi bagi saya, ya belum tentu dong. Belum tentu. Sekarang rakyat itu pintar loh. Betul. Rakyat itu pintar untuk menilai, dia kritis berpolitiknya. Dia akan menilai karya siapa sebenarnya, siapa yang dicintai rakyat, silakan dikembalikan kepada rakyat. Gitu. Iya, setuju. Nah, kalau untuk saya tetap optimis. Harus. Tetap optimis karena saya punya niat menjadi caleg itu yang jelas bahwa untuk kepentingan banyak orang. Aku pengen aku masih menjadi berkat bagi banyak orang. Walaupun saya tua, saya tetap berkarya dan Tuhan pasti akan mengendaki itu. Jadi saya yakin. Jadi tidak gentar aku menghadapi itu. Masing-masing punya versi, punya cara. Masing-masing. Nah, semua kan punya berkat masing-masing. Ya, silakan. Siapa cara rakyat silahkan memilih. Ya. Nah itu jadi saya tetap optimis bahwa Widowati caleg W1 dengan gerakan yang dilakukan akan menarik rakyat dan rakyat kiranya berpihak. Pokoknya Ibu Widowati menang. Luar biasa. Maju tak gentar. Bukan berarti sombong. Ya. Bukan jumawa. Kita sadar bahwa dengan peserta yang sekian banyak betapa sulitnya untuk merebut bagaimana dengan masa yang sama direbut sekian banyak orang, yaitu berperan untuk visi misi, berperan untuk bagaimana kita secara psikologis mendekati rakyat karena rakyat semakin jeli semakin kita. Silakan saja. Pada akhirnya ketika Tuhan berkehendak tidak ada yang mustahil. Betul, saya setuju. Terus Bu, ini kan kembali lagi ke soal jumlah tadi sekian 547 orang, sementara yang dibutuhkan itu hanya 35 kursi yang ada di DPRD Kabupaten Mimika. Nah, Bu, contoh nih saya sebagai pemilih, contoh misalnya, kenapa saya harus memilih Ibu gitu? Kan banyak yang lain yang lebih muda mungkin, lebih kaya, lebih ganteng, lebih cantik. Kenapa kami harus memilih Ibu di Dapil 1? Harus dong, masa harus komitmen. Kenapa? Karena masing-masing orang itu punya ciri khas tersendiri. Betul. Masing-masing orang punya visi misi tersendiri. Jadi kita jual produk. Sama saja ketika kita ini maju sebagai anggota dewan, kita jual produk diri kita. Berbagai hal kita lakukan. Nah, medsos itu sekarang suatu sarana yang memang sangat efektif. Nah, kita tidak mengada-ada. Makanya saya juga sudah buat itu akun blogs untuk websitenya Widowati. Luar biasa ya. Iya. Itu gambaran nyata. Bisa lihat ya. Silahkan dibuka. Di Widowati Win itu di website saya bisa dilihat bagaimana sih sebetulnya Widowati. Widowati adalah seorang birokrat yang 20 tahun kerja di sekretariat, juga direkrut staf ahli. Di dalam gereja menjadi majelis 20 tahun, menjadi bendahara 14 tahun. Itu banyak sejarahnya. Banyak berkarya di bidang sosial, menjadi kader posyandu, menjadi pembina daripada kerawitan, itu banyak. Baca, silakan baca di dalam akun blog saya. Semua ada di situ. Ada di situ semua. Karya nyata dan bukti-bukti semua ada di situ. Itu tidak dikarang. Karena biografi itu menceritakan bagaimana sih riwayat kehidupan daripada seorang tokoh. Kalau dikatakan karena kita sudah melibatkan menjadi anggota dewan sebagai perwakilan dari rakyat, itu kita sudah dapat dikatakan tokoh walaupun kecil-kecilan. Kan dari mulai kecil ini kita berharap bisa membesar dan berguna bagi daerah ini. Saya tidak punya pikiran lain, maunya berguna bagi daerah. Anak-anak saya juga termasuk orang Papua. Karena saya sudah dari tahun 1999 membuka Timika, menjadi pegawai, menjadi apa semua. Jadi itu dengan hati yang sungguh untuk bisa merebut. Sehingga kenapa? Aku jual produksi. Loh, kenapa tadi katakan aku kenapa sih harus beli Widowati? Loh, ini loh produk saya seperti ini. Silakan menilai. Kalau memang cinta aku ya ayo milih. Tapi jual produk itu betul. Dan tidak mengada-ada. Yang apa seperti terjadi. Seperti itu Bapak. Jadi saya nggak ragu ya. Walaupun endingnya seperti apa ya, tapi tetap harus optimis. Ya, pokoknya Widowati menang.
menang. Luar biasa. Iya, jadi ketika kita tidak membangun semangat kita, perjuangan kita down, apa kita akan lakukan? Apa nggak ada? Iya, tadi kan ibu udah cerita nih A sampai Z itu banyak yang sudah dilakukan. Belum terpilih saja, ibu sudah melakukan banyak hal. Bagaimana kalau terpilih, Bu? Waduh, kalau terpilih itu kan program itu satu persis. Banyak yang dilakukan melalui pokok pikiran. Ya. Itu merupakan apresiasi daripada aspirasi masyarakat. Dewan itu punya kegiatan reses. Reses itu adalah melakukan kunjungan ke daerah konstituen, daerah pemilihnya. Betul. Untuk mencari aspirasi. Apa sih yang kau perlukan di daerahmu misalnya? Betul. Oh, pembangunan GOR, pembangunan ini. Untuk peningkatan daripada rakyat itu sendiri. Ya. Nah, itu kan menjadi tanggung jawab dan haknya Dewan. Kalau saya jadi anggota Dewan merealisasi program, ya setengah sesuai dengan apa yang kamu lakukan. Belum jadi anggota Dewan terbukti. Pembangunan Genesaret 1,3 miliar, pembangunan pemuda, dan satu lagi yang saya lupa katakan bahwa saya juga berjuang untuk bisa memperoleh seperangkat alat musik bagi para pemuda, yaitu alat musik band. Luar biasa. Kenapa saya perjuangkan? Karena pemuda itu adalah motivator, pemuda itu adalah tempat berkreasi, tumbuhnya suatu dedikasi yang tinggi untuk menciptakan itu. Nah, ketika mereka diberikan satu sarana untuk tempat berkumpulnya mereka, untuk tempat mereka bisa berkreasi, maka itu merupakan hal positif. Nah, dari situlah saya berjuang untuk seperangkat alat musik bagi pemuda GKI Lahir di SP1. Wow. Sudah 2 tahun lalu. Sudah 2 tahun ya? 2 tahun lalu. Karena mereka juga menjadi generasi penerus bangsa ini dan juga generasi penerus Perindo sendiri. Iya, tentunya itu saya ke sana. Kirim ke sana loh. Pembinanya kamu aja orang Perindo loh. Masa kamu nggak bisa? Kamu dapatin dari orang Perindo. Makanya ya, ayo maju. Kan saya punya slogan di dalam spanduk-spanduk saya. Mari berjalan bersama menuju Mimika Sejahtera. Aku tidak memberikan suatu beban. Kalau ayo berjuang, berarti belum apa-apa sudah nggak rakyat berjuang. Belum melakukan apa-apa. Berjalan bersama. Artinya saya merangkul kalian loh. Ayo berjalan bersama untuk menuju Mimika Sejahtera. Wow. Begitu Pak, slogan saya boleh dibaca spanduk-spanduk saya yang di jalan itu. Sepertinya saya sudah pernah membaca. Ya, itu saya nggak terlalu mulu-mulu berjuang dan sebagainya. Tapi sederhana tetapi mengajak bersama. Oke. Karena aku juga berjuang. Ini sepertinya obrolannya semakin menarik ya, bahwa ternyata seorang Widowati itu bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Ini luar biasa. Karena apa? Belum duduk saja sudah lakukan banyak hal. Apalagi nanti kalau duduk. Nah, ini yang terus harus kita harus dukung nih Ibu Widowati nih, para pemilih di Dapil 1. Jangan mau pilih yang lain, pilih Ibu Widowati saja. Ya toh? Ya, makasih. Satu Pak, saya lupa. Apalagi? Silakan. Di samping beberapa yang salah riwayat tadi yang saya sampaikan, saya juga banyak berkecimpung di organisasi sosial. Termasuk contohnya apa nih? Contohnya itu di kerawitan di SP2 di jalur 4 itu adalah kerawitan untuk musik Jawa. Saya jadi pembina di situ. Wow. Kerawitan Sekar Warnas. Itu kayak gamelan gitu ya, gamelan Jawa gitu ya. Gamelan Jawa. Jadi situ menampilkan pada waktu Karnaval 17 Agustus yang lalu, kita juga menampilkan suatu atraksi budaya ya. Budaya Jawa. Belum lagi saya anggota juga kerawitan di Joyoboyo. Ada di situ. Itu yang mana lagi kok banyak sekali, Bu? Joyoboyo itu yang di Jalan Karitas menuju ke SP5 itu. Nah, belum lagi saya masuk di dalam kerawitan baru, yaitu kolaborasi antara Probolinggo dengan Banyumasan, sehingga itu digabung jadi satu. Tadi sementara baru mau dibentuk, saya sementara ikut membina. Ibu ini terlalu banyak membina ya? Ya, tidak apa-apa. Saya berpikirnya ketika masyarakat masih memerlukan, kenapa tidak? Iya, betul. Ketika saya masih dikasih kesehatan dan kemampuan ada, kenapa tidak? Dan justru itu hatiku di situ. Ketika aku semakin banyak berkarya untuk diberkati orang, ada kepuasan yang nggak bisa digambarkan gitu loh Pak. Wah, menang. Itu saya bicara sesuai dengan apa yang di hati saya. Makanya biar ketua aku nggak mau loh kalah. Aku masih merasa pucuk loh. Benar. Bagaimana? Iya, bagaimana Bu? Aduh, memang Ibu Widowati luar biasa. Ya, usia itu kan Bu hanya catatan saja, angka saja. Yang paling penting adalah semangatnya muda, terutama karena Ibu adalah seorang kader Perindo. Perindo, menang. Nah, yang terakhir nih Bu, yang terakhir sekali. Ayo Bu, coba ajak pemilihnya Ibu di Dapil 1 supaya memilih Ibu. Gitu. Apa yang mau Ibu sampaikan? Silahkan. Ya, baik. Pada kesempatan podcast aksi nyata yang
diparkasai oleh Partai Perindo menjadi program Partai Perindo, semua sudah didengarkan di dalam podcast Aksi Nyata bersama Bapak Siaturi selaku pemandu kita, gantian nih Widowati caleg Dapil 1. Saya mengajak kepada simpatisan yang ada di Dapil 1, daerah Kowamki, daerah Timika Jaya, Wanagon, Angaiji, dan Minabua. Ayo, pelajari ibu. Kalau senang, pilih ibu. Bukan kalau senang ya, pilih ibu. Karena ibu banyak berkarya dan banyak hal yang sudah saya lakukan. Bagaimana? Itulah harapan dari ibu. Ketika ibu menang jadi anggota dewan, sesuatu hal harus tetap mendobrak rakyat kecil di Dapil 1. Oke, punya. Makasih Perindo, yes, menang. Luar biasa. Memang podcast kita kali ini sebenarnya belum mau diakhiri ya. Tapi ini harus kita akhiri. Karena Ibu Widowati mau kerja, mau lagi mengunjungi konstituennya di daerah Dapil 1. Jadi podcast kita kali ini walaupun berakhir tapi dukungan buat Ibu Widowati tetap mengalir. Ya, Perindo menang. Luar biasa. Terima kasih.